Yeah, I don't wanna sit still, look pretty. Send my love to you, new love forever. Till we hit that, we gotta let go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Berlian Putri Arifin dengan NIM 210166063 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, video ini adalah bentuk ujian tengah semester 1 dari mata kuliah saya, yaitu Bahasa Indonesia, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Siti Ainim Listi, SPD M.Hum. Di video ini saya akan membahas tentang materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu tentang pola pengembangan paragraf. Di sini saya akan menjelaskan materi tersebut dengan menggunakan PowerPoint yang saya buat sendiri. Baiklah, kita langsung saja masuk ke dalam PowerPoint tersebut. Pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf merupakan cara seseorang penulis dalam mengembangkan pola pikirnya berupa pengembangan kalimat topik ke dalam kalimat-kalimat penjelas yang dituangkan dalam sebuah paragraf. Ada berbagai pola atau teknik pengembangan paragraf, antara lain seperti teknik perbandingan, teknik klasifikasi, pola pengembangan kronologis, teknik analogi, teknik sebab akibat, dan teknik ilustrasi. Yang pertama yaitu ada teknik perbandingan. Teknik perbandingan merupakan sebuah pengembangan paragraf yang dilakukan dengan membandingkan guna memperjelas suatu paparan. Biasanya pada teknik perbandingan ini menggunakan ungkapan seperti serupa dengan, seperti halnya, demikian juga, sama dengan, sejalan dengan, akan tetapi, sedangkan, dan sementara itu. Berikut adalah contoh dari teknik perbandingan. Pemerintah telah menyediakan gas LPG 3 kg dan 12 kg. Sama halnya dengan minyak tanah, gas LPG juga dapat digunakan untuk kegunaan rumah tangga dengan harga yang murah. Pemerintah memandang perlu untuk mengonversikan kebutuhan minyak tanah saat ia sangat mahal. Di samping itu, penggunaan gas LPG dianggap lebih praktis dan ekonomis. Yang kedua yaitu teknik klasifikasi. Teknik klasifikasi merupakan sebuah paragraf yang dikembangkan dengan mengelompokkan objek-objek yang memiliki kesamaan sifat dari kelompok yang umum menjadi kelompok-kelompok yang lebih khusus. Ciri dari pengembangan paragraf jenis ini adalah adanya frasa, terbagi menjadi, dikelompokkan ke dalam, dan semisalnya. Berikut adalah contoh dari teknik klasifikasi. Fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3, yakni fi'il madi atau lampau, fi'il mudharek atau sekarang dan yang akan datang, dan fi'il amar atau kata kerja perintah. Masing-masing kata kerja dan ketiganya memiliki bentuk dasar yang sama dan akan berubah mengikuti kaidah yang berlaku dalam bahasa Arab. Selanjutnya yaitu ada pola pengembangan kronologis. Pola pengembangan ini dilakukan dengan memberikan suatu peristiwa, membuat atau melakukan sesuatu secara berurutan, selangkah demi selangkah menurut perututan waktu. Pengembangan paragraf secara kronologi atau alamiah disusun menurut susunan waktu, the order of time. Selain itu, pengembangan paragraf secara kronologi ini pada umumnya dipakai dalam paragraf, kisahan atau naratif dengan mengembangkan setiap bagian dalam proses. Seperangkat kata dapat digunakan sebagai penanda perturutan waktu itu, seperti pertama-tama, mula-mula, kemudian, sesudah itu, selanjutnya, dan akhirnya. Berikut adalah contoh dari pola pengembangan kronologis. Misalnya topik yang dibahas adalah banjir. Pada pernyataan umum dijelaskan gambaran umum tentang banjir.
Setelah itu, pada bagian deretan penjelas, dijelaskan penyebab dan akibat banjir dengan menggunakan konjungsi kronologis. Pada interpretasi, menuliskan pernyataan mengenai banjir. Yang keempat yaitu teknik analogi. Analogi adalah bentuk pengungkapan suatu objek yang dijelaskan dengan objek yang memiliki suatu kesamaan atau kemiripan. Biasanya dilakukan dengan bantuan kiasan. Dalam pengembangan ini diberikan suatu contoh gambaran yang berbeda, tetapi mempunyai kesamaan. Kesamaan itu berupa baik bentuk maupun fungsi untuk menjelaskan kepada pembaca tentang sesuatu yang tidak dipahaminya dengan baik. Pengembangan dengan analogi ini biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang tidak ada atau kurang dikenal dengan sesuatu yang dikenal baik atau oleh umum. Tujuannya adalah suatu menjelaskan informasi yang kurang dikenal. Berikut adalah contoh dari teknik analogi. Dalam hal belajar, manusia perlu mencontoh ilmu padi. Semakin berisi, maka ia semakin merunduk. Begitulah seharusnya. Semakin kita berilmu, hendaknya diikuti dengan kerendahan hati. Tidak sepatutnya manusia sombong atas kepintaran yang dimilikinya. Ilmu yang sebenarnya pada hakikatnya ialah ilmu yang dapat berguna bagi banyak orang. Kecerdasan yang sebenarnya adalah ketika kecerdasan itu dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Yang kelima yaitu teknik sebab akibat. Dalam pengembangan ini, sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas, atau dapat juga sebaliknya. Jika akibat merupakan pikiran utama, untuk dapat memahaminya perlu dikemukakan sejumlah penyebab sebagai perinciannya. Sebab akibat sebagai pikiran utama dapat disampaikan pada bagian permulaan atau bagian akhir paragraf. Pengembangan ini dipakai dalam tulisan ilmiah atau keteknikan untuk berbagai keperluan, antara lain untuk mengemukakan alasan yang masuk akal, memberikan suatu proses, menerangkan mengapa sesuatu terjadi demikian, dan meramalkan runtunan peristiwa yang akan datang. Berikut adalah contoh dari teknik sebab akibat. Batu akik saat ini sedang menjadi primadona, bukan hanya di kalangan bapak-bapak saja. Bahkan ibu-ibu dan anak-anak pun juga menyukai batu permata ini. Tak heran dengan harga batu akik untuk jenis tertentu sangat mahal, dan pedagang batu akik mendapatkan untung yang tinggi. Yang terakhir yaitu teknik ilustrasi. Pengembangan paragraf dengan ilustrasi digunakan dalam paragraf paparan atau ekspositoris. Hal ini digunakan untuk menyajikan suatu gambaran umum atau khusus tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum dipahami oleh pembaca. Pengembangan paragraf ini biasa digunakan oleh penulis yang ingin memaparkan sesuatu yang dilihatnya. Pemaparannya disajikan mengikuti kesan demi kesan yang ditangkap oleh indera penglihatannya. Dengan mengambil posisi tertentu, pemaparan dimulai secara berurutan, dari benda yang terdekat ke benda yang lebih jauh dalam letaknya, dari suatu ruang ke ruang lainnya. Berikut adalah contoh dari teknik ilustrasi. Kehidupan masyarakat di permukaan kumuh sangat memprihatinkan. Sebagian besar rumah penduduk berada di pinggir sungai yang telah tercemar akibat sampah. Masyarakat juga terpaksa memanfaatkan air sungai yang tidak layak pakai untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti mandi, mencuci, dan memasak. Sebagai warga juga memanfaatkan sungai pembuangan atau WC. Banyak orang tua dan anak-anak yang terkena penyakit kulit akibat kotor dan sebagian lagi mengalami gangguan pencernaan. Itulah berbagai pembahasan tentang pola atau teknik pengembangan paragraf. Dari pembahasan tadi kita bisa menyimpulkan bahwasannya paragraf atau alinea merupakan gabungan dari beberapa kalimat yang saling berkaitan dan membentuk sebuah gagasan. Gagasan itu lebih jelas kalau dilengkapi dengan uraian-uraian tambahan. Setiap kalimat dalam paragraf akan selalu berkaitan satu dengan lainnya untuk membentuk suatu bagian paragraf. Pembentukan paragraf yang baik harus memenuhi persyaratan kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Untuk itu diperlukan pengembangan paragraf yang baik.
Kerangka struktur paragraf dikembangkan berdasarkan peletakan kalimat utama dan kalimat-kalimat penjelas. Dalam pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan berbagai teknik atau pola pengembangan antara lain teknik perbandingan, teknik klasifikasi, pola pengembangan kronologis, teknik analogi, teknik sebab akibat, dan teknik ilustrasi. Itulah pembahasan materi mengenai pola pengembangan paragraf yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat salah kata atau penyampaian. Saya Berlian Putri Arifin undur diri. Kurang dan lebihnya saya tutup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.